Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menentukan persamaan garis lurus. Nah, ada 4 cara untuk menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama ada persamaan garis lurus melalui sebuah titik X, Y dan bergradien M. Yang kedua, ada persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Yang ketiga, ada persamaan garis yang melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis Y sama dengan MX ditambah C. Yang keempat atau yang terakhir yaitu persamaan garis yang melalui sebuah titik dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX ditambah C. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu persamaan garis lurus melalui sebuah titik X, Y dan bergradien M. Di sini bisa dilihat dari gambar grafiknya, jika menemukan gambar grafik seperti ini, itu berarti melalui sebuah titik ya, karena di sini hanya ada satu titik, yaitu titik P. Mana titiknya itu ya? X, Y. Nah, yang lurus ini yang mendatar ini adalah X dan yang tegak lurus ini adalah Y. Nah, bertemu di satu titik yaitu di titik P. Dan bergradien M. Mana itu gradiennya? Yaitu ini. Y sama dengan MX ditambah C. Nah, garis yang lurus ini adalah gradiennya. Di sini kita akan menentukan rumus dari persamaan garis lurus melalui sebuah titik X, Y dan bergradien M. Untuk mendapatkan rumusnya, kita akan membahasnya bagaimana kita bisa dapat rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Yaitu persamaan garis yang melalui titik A atau titik P X1, Y1 dengan bergradien M. Kita masukkan rumus gradiennya yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Nah, tadi X-nya di sini X1 dan Y-nya Y1, maka kita substitusikan di sini. Kita jadikan Y-nya ini menjadi Y1 dan X-nya ini menjadi X1. Lalu di sini kita akan mencari nilai C-nya. Nah, gimana cara mencari nilai C? Nah, C sama dengan Y yang di sebelah kiri tadi kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Menjadi Y1 dikurang MX1 sehingga persamaannya menjadi kita masukkan rumus persamaan gradien. Kita masukkan rumus gradiennya yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Atau rumus persamaan garis lurusnya ya. Nah, lalu kita substitusikan nilai C-nya. Nah, di sini kita tadi sudah mendapat nilai C, yaitu yang ini nilai C-nya, Y1 dikurang MX1. Kita masukkan ya, menjadi Y sama dengan MX ditambah Y1 dikurang MX1. Maka menjadi Y sama dengan MX ditambah Y1 dikurang MX1. Nah, kita pindahkan Y dengan Y dan X dengan X. Sehingga menjadi Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1 tutup kurung. Jadi kita dapatkan persamaan garis yang melalui titik A atau titik P X1, Y1 dengan gradiennya itu adalah M, maka rumusnya menjadi Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita masuk kepada contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A dengan X1-nya bernilai 3 dan Y1-nya bernilai negatif 4 dan memiliki gradiennya 3. Kita masukkan rumus yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali M buka kurung X dikurang X1. Kita masukkan nilai Y1-nya. Berapa nilai 1-nya? Yaitu negatif 4.
Berapa nilai gradiennya? Yaitu 3. Nah, di sini kita masukkan 3. Lalu X dikurang X1-nya berapa? 3. Nah, didapatlah Y ditambah 4 sama dengan 3X. Dari mana kita dapat 3X? Yaitu 3 ini kita kalikan ke dalam dengan X, yaitu 3 dikali X menjadi 3X. Lalu 3 ini kita kalikan dengan negatif 3 menjadi negatif 9. Menjadi Y ditambah 4 dikurang 3X ditambah 9 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena semua yang di sebelah kanan ini kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga habis. Nah, maka dia menjadi 0. Karena di sini kita akan mencari persamaan garis lurusnya ya. Makanya dia di sini sama dengan 0. Yang bisa kita jumlahkan akan kita jumlahkan. Di sini bisa kita jumlahkan yaitu 4 dengan 9. 4 ditambah 9 menjadi berapa? Yaitu 13. Sehingga menjadi Y dikurang 3X ditambah 13 sama dengan 0. Inilah persamaannya. Nah, di sini kita dapatlah persamaan garis lurusnya. Ini dia nilainya, yaitu Y dikurang 3X ditambah 13 sama dengan 0. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Nah, dari gambar yang pertama, tadi kita sudah dapat perbedaannya. Kalau tadi hanya di satu titik saja, yaitu titik P. Nah, kalau sekarang dia melewati 2 titik atau melalui 2 titik, yaitu titik P dengan titik Q. Ini ya, dapat dilihat tadi kan perbedaannya kan. Kalau tadi hanya sampai di titik P saja yang dilalui. Kalau sekarang dia melalui titik Q juga. Jadi gradien garis yang melalui titik P dengan X1, Y1 dan titik Q dengan X2, Y2 dengan gradiennya yaitu M sama dengan Y2 per Y1 Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita akan mensubstitusikan nilai dari M atau gradiennya ke persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Maka kita dapatkan Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Kita substitusikan nilai M-nya ya. Nah, lalu menjadi Y dikurang Y1 sama dengan, menjadi Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali dengan X dikurang X1. Maka didapatlah hasilnya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Masuk kepada contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A dengan X1-nya yaitu 2, dengan nilai Y1-nya sama dengan 3, dan titik B yang mempunyai nilai X2-nya yaitu negatif 3 dan nilai Y2-nya yaitu 6. Kita masukkan rumusnya. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan nilainya. Y1-nya berapa? Ini Y1-nya yaitu 3. Menjadi Y dikurang 3. Per Y2-nya berapa? Y2-nya yaitu 6 dikurang Y1. Y1 berapa? 3. Jadi 6 dikurang 3. Sama dengan X-nya kita tulis tetap X dikurang X1-nya berapa tadi? X1-nya itu ini, yaitu 2. X2-nya adalah negatif 3 dikurang dengan X1 yaitu 2. Jadi Y dikurang 3 per 6 dikurang 3 berapa? Yaitu 3. Berarti menjadi Y dikurang 3 per 3 sama dengan X dikurang 2 per negatif 3 dikurang negatif 2 menjadi negatif 5. Lalu ini kita kalikan silang. Setelah kita kalikan silang, maka menjadi negatif 5
buka kurung Y dikurang 3 sama dengan 3 buka kurung X dikurang 2. Nah, negatif 5 ini kita kalikan dengan Y menjadi negatif 5Y lalu negatif 5 dikalikan dengan negatif 3 menjadi positif 15 sama dengan, begitu juga dengan yang ini kita kalikan dengan X menjadi 3X, lalu kita kalikan dengan negatif 2 menjadi negatif 6. Lalu kita dapatlah hasilnya negatif 5Y dikurang 3X ditambah 15 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, 15 ini akan kita jumlahkan dengan 6 menjadi negatif 5Y dikurang 3X ditambah 21 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan garis lurusnya yang melalui dua titik tadi ya. Jadi persamaannya adalah negatif 5Y dikurang 3X ditambah 21 sama dengan 0. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu persamaan garis yang melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis Y sama dengan MX ditambah C. Nah, seperti ini gambar grafiknya. Dia sejajar dengan garis Y sama dengan MX ditambah C. Ini dia. Ini titiknya. Dia melalui sebuah titik, ini titiknya X, Y1. Nah, ini dia, bisa lihat ya. Nah, dia sejajar kan dengan yang ini kan. Nah, maka di sini didapatlah rumusnya dari penguraian berikut ini. Kita bahas ya satu-satu ya. Karena garis H, mana garis H, yaitu garis yang ini, sejajar garis G, maka gradien garis H adalah MH sama dengan MG sama dengan M. Atau gradien H sama dengan gradien G. Itulah nilai gradiennya. Nah, karena garis G melalui titik X1, Y1, ini garis G melalui titik X1, Y1, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Sehingga persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar garis Y sama dengan MX ditambah C adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Sama ya, seperti rumus dari penyelesaian yang pertama tadi, yaitu garis yang melalui sebuah titik dan sejajar dan melalui gradien M. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 6,3 dan sejajar dengan garis Y 3, yaitu 3X dikurang 2. Nah, di sini kita akan menyelesaikannya, yaitu Y-nya sama dengan 3X kurang 2 dengan gradiennya yaitu 3. Dari mana gradiennya? Yaitu ini. Ini gradiennya. M-nya ini ya, 3. Karena sejajar, maka gradiennya sama. Sehingga persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Nah, kita substitusikan nilai Y1 dan X1-nya menjadi Y dikurang 3 sama dengan gradiennya yaitu 3 buka kurung X dikurang 6. Jadi Y dikurang 3 sama dengan 3X dikurang 18. Menjadi Y sama dengan 3X dikurang 18 ditambah 3. Menjadi Y sama dengan 3X dikurang 15. Jadi persamaan garis yang melalui titik 6,3 atau titik X, Y dan sejajar dengan garis Y sama dengan 3X dikurang 2 adalah Y sama dengan 3X dikurang 15. Yang keempat yaitu persamaan garis yang melalui sebuah titik dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX ditambah C. Kita lihat grafiknya. Dia di sini dibilang tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX ditambah C. Nah, ini yang melalui sebuah titik. Hanya ada satu titik yaitu X1, Y1. Dia tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX ditambah C.
membentuk sebuah sudut. Nah, tegak lurus dia ya berarti. Karena garis G tegak lurus terhadap garis H, maka gradien garis G adalah gradien G dikali gradien H menjadi negatif 1. Atau gradien G tegak lurus dengan gradien H, maka nilainya adalah gradien G tegak lurus dengan gradien H, nilainya adalah negatif 1. Atau gradien G sama dengan negatif 1 per gradien H sama dengan negatif 1 per gradien. Karena garis G melalui titik X1, Y1, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan negatif 1 per M atau gradien, buka kurung X dikurang X1. Biar lebih paham, kita masuk kepada contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik X-nya bernilai 3 dan Y-nya bernilai 6 dan tegak lurus terhadap garis Y sama dengan negatif setengah X ditambah 1. Garis Y sama dengan negatif 1 per 2X ditambah 1 memiliki gradien atau M-nya itu adalah negatif setengah. Ini dia ya, M-nya itu yang ini, negatif setengah. Maka persamaan garis melalui titik 3,6 dan tegak lurus terhadap garis Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah 1 adalah, nah, ini Y dikurang Y1 sama dengan negatif 1 per M dikali X dikurang X1. Y1-nya tadi kita dapatkan yaitu negatif 6. Menjadi Y dikurang 6 sama dengan M-nya tadi kan sudah kita dapatkan nilainya yaitu 1 per 2. Berarti di sini negatif 1 per setengah dikali X dikurang 3. X1-nya itu bernilai 3. Menjadi Y dikurang 6 sama dengan 2 dikali X dikurang 3. Menjadi Y dikurang 6 sama dengan 2 ini kita kalikan, maaf ya, ini sebelumnya. Ini seharusnya tanda sama dengannya hanya 1 ya. Nah, 2 ini kita kalikan dengan X yang di dalam menjadi 2X. Lalu 2 kita kalikan dengan negatif 3 menjadi negatif 6. Lalu Y ini kita sama dengankan menjadi 2X dikurang 6 ditambah 6. Nah, 6 yang ini dari mana? Dari sini. Negatif 6 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi positif 6. Nah, didapatlah Y sama dengan 2X. Habis ya, karena negatif 6 ditambah 6 itu nilainya 0. Habis, berarti hanya yang tersisa hanya 2X. Jadi persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan tegak lurus terhadap garis Y sama dengan negatif setengah X ditambah 1 adalah Y sama dengan 2X. Nah, sampai di sinilah pembahasan kita pada hari ini tentang mengenal atau menentukan persamaan garis lurus.